Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Coding. Di video kali ini kita akan membahas atau mendemokan atau menjelaskan terkait project kasir atau POS atau bisa disebut juga point of sale. Oke, di sini kita bisa lihat dulu ada fitur dashboard, halaman kasir, kategori, produk, manajemen inventory, transaksi, alur kas, metode pembayaran, laporan keuangan, peran user, dan pengaturan. Apa aja fitur di dalamnya nanti kita akan bahas satu per satu dulu dari dashboard dulu. Oke, di dashboard ini kita bisa melihat statistik atau chart yang menyimpulkan suatu informasi di dalam sistem kita. Contoh di sini ada penjualan, uang masuk, uang keluar. Nah, di bawah juga ada total keseluruhan, total uang masuk, total uang keluar, total uang toko. Ini perhitungan dari seluruhnya. Nah, di bawah juga ada status produk terlaris, ada status stok produk. Nah, di mana kita bisa mengetahui produk terlaris itu produk yang apa. Nama produknya tepung merek B. Ini datanya masih dummy atau masih ngasal ya, karena ini untuk demo. Jadi mungkin produk-produk teman-teman itu berbeda-beda, tapi di sini saya mencocokkan dengan produk-produk sembako saja. Nah, di mana di sini tepung merek B itu jumlah pembeliannya 5. Kita bisa mengetahui bahwa produk ini ternyata yang paling laris. Jadi seperti itu bisa jadi pertimbangan sebagai owner bahwa kita akan menambahkan stok tepung merek B ini lebih banyak karena jumlah pembeliannya lebih banyak. Jadi seperti itu. Untuk status stok produk di mana di sini juga kita dapat mengetahui stok apa saja yang tinggal sedikit atau yang sudah habis. Nah, contoh di sini tepung merek B, oh ternyata sudah habis. Stoknya 0, hampir habis ini terhitung ketika stoknya itu kurang dari 10. Nah, akan status hampir habis. Jadi owner juga bisa melihat stok apa yang sudah habis, produk apa saja yang hampir habis dan seterusnya. Oke, kita lanjut di bawahnya. Di bawah ini kita ada chart yang berbentuk donat ya. Di sini ada chart berbentuk donat. Nah, ini tuh apa? Dua ini. Nah, kita akan bahas sebelah kiri dulu. Nah, di sini ada transaksi per metode pembayaran. Total jumlah transaksi per metode pembayaran. Jadi di sini ketika kursornya kita arahkan ke warna merah, di sini ada cash 10, ada transfer dana 2, ada transfer BRI 2 dan QRIS 3 dan di bawah juga ada dokumentasi terkait warna merah itu cash, warna biru itu QRIS, warna hijau itu transfer BRI dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa transaksi metode pembayaran apa saja yang paling banyak digunakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ternyata yang paling besar atau eh, yang paling banyak itu ternyata pembayaran metode pembayarannya itu cash, itu jumlahnya 10. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika semisal transfer dana itu metode pembayarnya itu lebih banyak, transaksinya lebih banyak dengan metode pembayaran transfer dana, maka kuningnya pun akan melebar melebihi cash. Nah, semisal transfer dananya 12 gitu ya. Terus di sebelah kanan di sini ada arus kas, total jumlah pergerakan alur kas. Nah, ini total semua jumlah yang dikeluarkan ya. Contoh di sini ada inisial kapital. Di sini modal ya, inisial kapital ini modal, additional capital ini penambahan modal dan di sini ada penjualan dan di sini ada purchase tag ini untuk penambahan stok ya. Nah, dan lain-lain. Nah, ini ada rent atau sewa, bisa sewa tempat atau sewa barang atau dan lain-lain. Itu nanti kita akan bahas ada sendiri fiturnya di bagian alur kas. Tapi chart ini dapat menyimpulkan semua data yang total jumlah pergerakan alur kas. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja, kita lanjut di halaman kasir. Halaman kasir ini kita skip untuk fitur yang terakhir karena ini terkait penjualan. Nah, di bawah ini kita langsung ke kategori. Nah, di kategori ini kita bisa buat atau menghapus atau mengubah. Nah, ini juga ketika terhapus itu kita sudah ada fitur soft delete ya, atau ketika dihapus itu bisa hapus permanen atau dihapus saja. Jadi seperti itu. Jadi di database itu tidak terhapus
permanen atau hilang datanya, tapi kita bisa menghapus. Nah, walaupun data yang ditampilkan di sistem itu hilang, tapi di database ada. Karena apa? Karena siapa tahu kategori ini semisal khilaf ya, atau kesalahan teknis atau kepencet hapus, maka bisa dikembalikan lagi. Oke, kita lanjut di bagian produk. Nah, di produk ini yang perlu diperhatikan itu ada di bagian harga modal dan harga jual, dan ada nomor barcode dan SKU. Nah, sebenarnya nomor barcode dan SKU ini itu opsional, bisa diisi atau tidak. Jika diisi maka ditampilkan, jika tidak diisi itu akan di-generate otomatis atau dibuatkan otomatis. Dan datanya juga unik. Jadi seperti itu kan. Semisal teman-teman mempunyai produk yang tidak mempunyai barcode, itu bisa menggunakan ini, dan ada fitur cetak barcode-nya. Nah, bisa ditempelkan di produk teman-teman yang tidak mempunyai barcode. Untuk SKU ini untuk pengkodean produk. Jadi kan misalnya ada minyak merek B itu ada dua, tapi SKU-nya berbeda. Kita bisa menambahkan ketika manajemen inventory, ketika kita ingin menambahkan stok, kita bisa search menggunakan SKU ini untuk produk spesifiknya. Kita juga bisa mengelompokkannya. Nah, di harga modal, harga jual ini apa? Nah, harga modal ini yang perlu diisi dan harga jual ini perlu diisi agar kita dapat menentukan jumlah keuntungan yang diterima ketika transaksi dibuat. Jadi seperti itu, contoh semisal minyak merek B ini terjual satu, maka keuntungan penjualan dari produk tersebut itu berapa? Berarti 4.000. Nah, semisal kuantitinya 2 berarti 8.000 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa dicetak. Contoh, semisal teman-teman ingin mencetak barcode produk ini saja. Nah, kalian bisa cetak barcode. Nah, atau ingin seluruhnya, kalian bisa klik di pojok kanan atas di bagian tabel produk ini, kalian bisa klik dan setelah itu akan dibuatkan otomatis barcode-nya. Kalian bisa buka. Nah, di sini kalian bisa lihat semua kumpulan barcode yang dibuat oleh sistem. Contoh telur merek B yang harganya 11.000. Di sini nomor barcode-nya. Nah, ini bisa dicetak dan digunting dan ditempel di produk teman-teman. Itu pun bisa. Tidak digunakan juga tidak apa-apa, karena itu sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Di sini juga ada pengelompokan terkait kategori stok banyak, stok sedikit, stok habis, seperti itu. Di bagian filter kalian bisa lihat di pojok kanan atas di bagian tabel ini. Ketika kalian klik, nah di sini akan data yang ditampilkan, semisal ada data yang dihapus. Nah, itu sama seperti kategori yang sebelumnya kita bahas. Nah, ketika dihapus itu tidak hapus permanen, tapi masih ada data di database, tapi sistem tidak membacanya. Nah, tapi jika ingin ditampilkan produk yang sudah dihapus, kalian bisa beserta data yang dihapus, atau tampilkan hanya data yang dihapus saja. Nah, ini di sini ada nih produk yang dihapus nih. Nah, hapus selamanya atau dan lain-lain. Nah, semisal dikelompokkan dengan kategori juga. Semisal teman-teman punya usaha, di produknya mempunyai kategori masing-masing, tapi teman-teman ingin menampilkan dalam kategori sembako saja. Nah, akan tampil dalam kategori sembako. Nah, ini full sembako. Atau elektronik saja, maka ditampilkan elektronik. Cukup mudah dipahami ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke manajemen inventory. Nah, jadi manajemen inventory ini apa? Ini untuk eh, mengatur atau memanajemen atau mengelola stok produk. Ketika teman-teman ingin menambahkan produk, ingin mengurangi stok produk dikarenakan kadaluarsa atau rusak atau dan lain-lain, itu bisa di sini. Nah, karena ketika kita membuat produk itu stoknya otomatis nol, karena harus ditambah di manajemen inventory. Nol dan tidak bisa diisi. Stok hanya dapat diisi atau ditambah pada manajemen inventory. Nah, kita masuk ke manajemen inventory. Yang dimana di sini ini historinya ya, kita lihat saja di bagian historinya itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika tipenya stok masuk atau keluar atau penyesuaian, nah di sini akan berubah sumbernya dari mana atau source-nya dari mana.
semisal tipenya masuk, maka sumbernya itu penambahan stok. Nah, karena stok masuk. Kalau keluar, nah di sini beda. Barang rusak, kadaluarsa. Untuk penyesuaian di sini ada stock opname. Stock opname ini apa? Nanti untuk penyesuaian, semisal sebulan sekali kita akan penyesuaian apakah benar stok yang ada di sistem dengan stok yang fisiknya. Produk fisiknya itu ada tidak atau sama tidak dengan yang di sistem. Kalau tidak, maka bisa diperbaiki di sini. Jadi seperti itu. Karena ini tipe masuk, historinya awal itu ini menambahkan semisal lampu merek A harga modalnya itu 4.000. Nah, sedangkan stok saat ini 20 dan semisal jumlah berapa yang ingin ditambahkan stoknya. Nah, misal kita ingin menambahkan 20. Nah, total modal yang dikeluarkan itu 3.944.000. Ini perhitungan dari mana? Jumlah dikali harga modal atau harga modal dikali jumlah. Jadi seperti itu. Nah, seluruh ini ditotal menjadi ini. Nah, modal ini yang dikeluarkan dan pertama kalian harus memasukkan modal terlebih dahulu untuk menambahkan produk ini. Karena ini akan mengurangi modal dari alur kas uang masuk kita. Kalau kurang paham nanti kita akan bahas di bagian alur kas. Ketika kalian menambah ini, stoknya akan menambah otomatis dan akan mencatat ke alur kas sebagai pengeluaran. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi. Di bagian transaksi ini itu histori semua transaksi, bisa dicetak struk juga atau bisa dilihat detail juga. Nah, jika kalian tidak mau klik ini, terus klik tombol detail, kalian juga bisa klik saja tabelnya. Contoh, saya mau melihat ini. Ketika kita klik, maka di sini ada detailnya ya. Di sini ada nomor transaksinya, ada nama customernya, metode pembayarannya, tanggal transaksinya. Nomor transaksi ini dibuat otomatis oleh sistem. Nah, kita juga bisa mengetahui bahwa sebelumnya itu ada transaksi yang dibeli itu apa aja. Oh, ternyata ini kuantitinya ini, harga modal, harga jualnya ini. Kita bisa melihat profitnya 1.000, 3.000, 3.000 dan total profitnya transaksinya ada 20.000. Nah, total profitnya ada 20.000 dalam satu transaksi ini. Metode pembayarannya cash, tanggal transaksinya kapan. Nah, oke, kita lanjut di bagian alur kas. Oke, sebelumnya lupa ya, kita masuk ke transaksi lagi. Di sini juga semisal ada customer yang return atau mengembalikan, semisal ada stok apa? Ada produk yang rusak atau ada produk yang salah pembelian, bisa di return. Nah, di sini tindakan return pelanggan. Ketika klik return pelanggan, maka stok akan kembali otomatis dan akan dicatat di alur kas bahwa pelanggan tersebut atau transaksi tersebut di apa dikembalikan atau di return ya. Nah, ketika di return itu bisa di restore lagi atau dipulihkan lagi atau bisa batalkan transaksi. Jika dibatalkan transaksi maka dihapus permanen ya. Dibatalkan transaksi itu dihapus permanen dan di alur kas juga akan dihapus. Semisal ada pegawai yang menginput salah atau user yang menginput salah, maka bisa dihapus dan dibuatkan transaksi baru gitu ya. Kita masuk ke alur kas. Nah, di alur kas ini kita bisa melihat pergerakan uang kita, alur kita. Nah, karena awal itu kita pertama modal awal tanggal 14, 15, 16 karena project ini baru rilis. Jadi perhitungannya dari 3 hari sebelumnya ya, 14, 15, 16 dan sekarang tanggal 16. Nah, di mana total modal 12 juta. Total uang masuk ini bisa berserta modal yang kita masukkan dan penjualan atau pemasukan lainnya. Untuk total uang keluar pun begitu. Modal yang dikeluarkan atau pengeluaran berbagai jenis, contoh ya seperti sewa,
gaji karyawan, pengeluaran lain-lain. Nah, terus untuk total uang toko itu sisa dari keseluruhan modal yang kita punya, terus dikeluarkan sebagai modal total uang keluar. Nah, total uang masuk dikurang total uang keluar. Jadi 2.905.000. Saldo yang kita punya di toko itu 2.905.000. Berarti belum balik modal karena modal kita itu 9.884.000. Nah, untuk menghitungnya gimana? Untuk menghitungnya penjualan itu dikurangi semua pengeluaran. Penjualan dikurangi semua pengeluaran. Nah, nanti dari pengeluaran kan banyak, dari sewa, gaji karyawan, dan lain-lain lah. Nah, itu dikurangkan nanti akan menjadi total jumlah profit yang kita terima. Nah, terus kenapa di sini ada tabel yang tidak bisa diubah? Nah, ini penjualan. Penjualan itu tidak bisa diubah di cash flow atau di alur kas. Penjualan ini bisa diubah di transaksi. Ketika transaksi dihapus, maka di sini pun akan terhapus. Jadi seperti itu. Yang bisa dirubah itu ada modal modal tambahan nih contohnya. Terus ada listrik, sewa, modal awal. Kita bisa tambahkan lagi buat semisal. Nah, tipenya masuk apa keluar? Masuk. Semisal kita mau modal tambahan, kita tambah modal kita berapa, tanggal berapa. Nah, atau keluar. Semisal tipenya keluar, sumbernya apa? Gaji karyawan. Gaji karyawan untuk penambahan stok barang itu akan otomatis di manajemen inventory, terus biaya operasional atau penarikan oleh owner. Nah, total uang toko dibedakan dengan uang pribadi owner. Jadi ketika uang toko berapa, owner ingin mengambil atau mau ambil sebagian dari uang toko. Nah, itu bisa menjadi pengeluaran penarikan oleh owner agar semua perhitungan dapat dipahami bahwa keuntungan yang diterima oleh toko ini tuh berapa sebenarnya. Oke. Nah, terus kita lanjut di metode pembayaran. Di metode pembayaran ini itu hanya untuk fungsi untuk di bagian kasir nanti. Jadi ketika cash itu nanti ada fitur kembaliannya. Jadi ketika bukan pembayaran cash, maka contoh QRIS kan biasanya nominalnya harus sama dengan total pembayaran. Jadi seperti itu. Kalau cash kan bisa kembalian. Nanti kita lihat di halaman kasir. Di laporan keuangan. Nah, untuk di laporan keuangan ini itu kita bisa dibuat. Nah, enaknya di sini itu setiap laporan itu dihistorikan dan bisa di-download kembali filenya. Dan di sini ada nama, kode laporannya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tipe laporannya apa saja, penjualan, uang keluar, uang masuk. Nah, di sini ada uang masuk gitu. Nah, kita download. Nah, di sini ada laporan uang masuk nih. Oh, tanggal 15 kemarin itu tipenya masuk modal awal 15 juta, saldo awal. Nah, terus seterusnya itu penjualan. Nah, kita juga bisa download uang keluar, laporan untuk uang keluar. Nah, laporan uang keluar di sini tanggal 15 itu kita bayar sewa, sewa ruko 2 bulan, kita bayar listrik 1 bulan 100.000, dan penambahan stok barang, otomatis dari penambahan stok inventory dengan nomor referensi. Nah, ini seperti ini. Dan totalnya ada 9.884.000. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman bukan cuma 3 ini saja. Semisal bulan depan kalian mau buat laporan dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Semisal tipe laporannya uang masuk, kita bisa sampai semisal dari tanggal 1 hingga sekarang, today. Nah, kita buat. Nah, akan bertambah otomatis di sini. Kita juga bisa download. Seperti itu. Oke, kita lanjut di peran user. Peran user ini apa? Nah, peran user ini aslinya bisa diubah atau bisa create lagi. Ada super admin dan kasir. Super admin sebagai owner, kasir ini sebagai pegawai yang memegang kasir ini. Nah, ini aslinya bisa diubah karena ini untuk project demo. Terkadang ada user yang demo ngacak-ngacak role-nya. Jadi kadang ada user lain yang mencoba demo
error. Nah, jadi seperti itu. Kadang saya sendiri malah banyak menghabiskan waktu untuk memperbaiki hal ini. Nah, karena ketika kalian teman-teman membeli source code-nya itu bukan seperti ini, tapi bisa diubah, bisa di-create dan bisa dimodifikasi. Nah, tapi kita bisa lihat super admin itu izinnya apa aja. Oh, semuanya. Dia bisa lihat semua data, bisa kategori, inventory, itu checklist semua. Bisa lihat semua data, buat, perbarui, hapus data semua, semuanya perizinannya diperbolehkan sebagai super admin atau owner. Nah, tapi untuk peran kasir itu hanya sebagian saja. Contoh cash flow dia tidak bisa melihat. Kategori hanya bisa membuat tapi tidak bisa menghapus permanen. Inventory, payment metode pembayaran juga dia hanya bisa melihat. Yang dapat membuat hanya admin atau owner ya. Dan seterusnya. Nah, terus di bagian user ya seperti biasa hanya pembuatan user. Terus di bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini bisa dilihat di sini nama toko, toko Maju Jaya, alamat toko, nomor telepon, dan setting printer. Nah, informasi ini itu ditampilkan ketika kita akan mencetak struk ketika ada transaksi dibuat. Nah, untuk setting printer, nah ini yang untuk kabel server lokal, ini kabel ini akan berjalan di server yang sama, di jaringan yang sama atau lokal ya, server lokal, bukan di hosting atau yang udah online. Nah, ini bisa menggunakan kabel dan nama printernya juga disamakan nama printer teman-teman. Nah, untuk Bluetooth itu tidak perlu. Jadi, Bluetooth itu bisa di lokal bisa berjalan, di hosting bisa berjalan. Yang perlu diperhatikan itu browsernya harus support Bluetooth. Contoh Chrome itu support Bluetooth. Nah, untuk logo toko ini akan ditampilkan di laporan. Nah, ketika kita simpan, bisa disimpan. Kita akan bahas untuk fitur utamanya yaitu halaman kasir. Nah, di halaman kasir ini ada tombol kembali, ada bisa full screen, ya kelebihannya di sini ada full screen dan ada tombol printer untuk Bluetooth. Jadi ketika Bluetooth sudah dihidupkan dan support Bluetooth, eh, kita bisa klik dan akan mencari otomatis. Dia akan men-scanning, akan mencari printernya. Nah, di sini printer saya hidupkan terdeteksi. Ketika kita pair, perangkat berhasil tersambung dan ini sudah tersambung. Nah, ketika sudah disambung, kita bisa melakukan transaksi. Contoh baik kategori sembako atau elektronik. Nah, produk yang ditampilkan itu berdasarkan kategori atau kita bisa mencari produk berdasarkan nama ataupun SKU. Nah, jadi misal ada pengkodean kita bisa cari atau kalian bisa scan menggunakan alat scanner di sini. Scan menggunakan alat scanner bisa di sini dan untuk ini bisa scan menggunakan kamera, teman-teman. Nah, karena di sini saya sendiri tidak mempunyai kamera tidak saya pasang. Nah, jadi tidak tampil. Untuk teman-teman yang punya laptop atau PC yang ada kamera atau di handphone itu akan tampil kameranya. Oke, tapi itu pun harus browser yang harus support mengizinkan kamera ya, kayak Chrome ini. Oke, coba kita melakukan transaksi. Contoh kita akan beli ini, beli ini, beli ini. Terus mereka quantity juga bisa kita tambahkan atau bisa di reset akan menghapus semuanya. Kita nama customernya defaultnya umum. Itu pun kalau tidak diisi akan diisi otomatis umum. Eh, Terus di sini metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini yang sebelumnya kita bahas di bagian fitur metode pembayaran. Itu fungsinya untuk di sini. Ketika kita pilih QRIS akan terisi otomatis sesuai total pembayaran. Nominal bayarnya akan diisi otomatis sama dengan total pembayaran. Nah, untuk kembaliannya 0. Nah, ini read only ya, dia nggak bisa diubah untuk kembalian. Tapi untuk pembayaran cash, kita semisal isi 100.000, nah kembaliannya itu akan otomatis dihitung. 100.000 maka kembaliannya 28.000. Oke, kita pembayaran cash, kita check out. Nah, order berhasil disimpan, mau dicetak atau tidak.
Nah, dicetak. Nah, nanti hasil struknya saya foto, saya tampilkan agar teman-teman tahu format struknya seperti apa. Oke, mungkin itu saja terkait demo Project Kasir ini. Untuk teman-teman yang ingin membeli atau yang ingin mengakses source code-nya terkait Project Kasir atau ingin membeli source code berbagai source code dari Ruang Coding, itu bisa langsung saja hubungi WhatsApp, nomor kita letakkan di deskripsi. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian juga mempunyai bisnis atau kalian sebagai business owner ingin dibuatkan website sesuai apa yang kalian mau, bisa custom, itu bisa juga langsung hubungi WhatsApp ya. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.